Kali ini kita akan bahas tentang hukum Kepler. Yang pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga dari hukum Kepler. Apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler itu adalah tiga hukum fisika yang ditemukan oleh astronom dan matematikawan Jerman yang bernama Johannes Kepler. Ia menjelaskan bahwa planet mengelilingi matahari. Hukum-hukum ini merupakan fondasi penting dalam astronomi modern dan menjadi dasar bagi hukum gravitasi universal Newton. Apa saja sih hukum Kepler itu? Kita masuk ke hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler pertama adalah hukum lintasan elips. Jadi hukum pertama Kepler berbunyi, setiap planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Jadi elips itu memiliki dua titik fokus. Nah, matahari itu ada di salah satu titik fokusnya. Sebelah sini ya. Ini kosong. Itu hukum pertama Kepler. Hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler adalah tentang hukum luas yang sama. Bunyinya, garis hayal yang menghubungkan planet dengan matahari menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi, untuk luas daerah yang ini ya, yang dekat dengan matahari, nah yang biru ini, itu luasnya akan sama dengan ini pada waktu yang sama. Intinya, ketika posisi planet itu berada di dekat matahari, maka waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini cenderung lebih cepat dibanding ketika berada pada titik terjauhnya. Nah, titik terdekat dengan matahari atau jarak dari matahari ke titik terdekat itu disebut dengan aphelion. Perihelion. Sementara titik terjauhnya disebut aphelion. Ya. Nah, untuk bumi kita sendiri, perihelion atau perihelion itu terjadi pada bulan Januari. Ya. Saat posisi bumi sedang dekat dengan matahari, yaitu sekitar 147,1 miliar juta kilometer ya. Dan titik terjauhnya itu ketika bulan Juli, periode bulan Juli, aphelion ya. Jadi aphelion itu titik terjauh dan perihelion itu titik terdekat. Itu hukum kedua Kepler. Selanjutnya, hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler ini adalah hukum periode dan jarak. Bunyinya, kuadrat periode revolusi atau T kuadrat, di mana T adalah periode, suatu planet sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-ratanya dari matahari, atau A. Nah, di sini adalah aksis. Jadi, bisa disimpulkan, kuadrat dari periode sebuah planet itu berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak ke matahari. Atau bisa dituliskan seperti ini, perbandingan. A1 per T2 kuadrat sama dengan A1 per A2. Contoh soalnya seperti apa? Berikut contoh soal. Sebuah planet bernama planet Z mengorbit bintang di pusat sistemnya. Diketahui bahwa jarak rata-rata planet Z dari bintang tersebut adalah 3 AU. AU itu astronomical unit. Hitunglah periode orbit planet Z dalam tahun. Jika diketahui bahwa periode orbit planet A yang berjarak 1 AU dari bintang tersebut adalah 1 tahun. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahuinya. Pertama yang diketahui di sini RZ atau jari-jari atau jarak planet Z ke bintang yang dia evolusikan ya, 3 AU, dan RA-nya 1 AU di sini ya, 1 AU jarak planet A. Kemudian periode dari planet A nya 1 tahun. Jadi ditanyakan adalah berapakah periode dari planet Z. Nah, kita gunakan persamaan hukum 3 Kepler yang tadi yaitu TZ kuadrat per TA kuadrat sama dengan RZ pangkat 3 per RA pangkat 3. Yang ditanyakan di sini adalah TZ, maka TA-nya kita pindah luaskan ke sini jadi kali. Bentuknya seperti ini, TA kuadrat dikali RZ pangkat 3 per RA pangkat 3. Kita masukin nilai TA-nya di sini 1 TA. RZ-nya 3 dan RA-nya 1. 1 kuadrat 1, 3 pangkat 3, 27, dan 1 pangkat 3 itu 1. Hasilnya adalah TZ kuadrat sama dengan 27, maka TZ-nya adalah akar dari 27. Akar dari 27
setara dengan 3 akar 3 atau 5,19. Ini untuk mencari periode. Nah, contoh soal yang berikutnya adalah bagaimana kalau menghitung jarak. Nah, ada sebuah soal seperti ini. Sebuah planet bernama planet B mengorbit bintang di pusat sistemnya. Diketahui bahwa periode orbit planet B adalah 8 tahun. Hitunglah jarak rata-rata planet B dari bintang tersebut dalam satuan astronomikal unit. Jika diketahui bahwa periode orbit planet lain, planet C, berjarak 4 tahun dari bintang tersebut adalah 2 tahun. Oke, yang diketahui di sini adalah periode dari planet B-nya 8 tahun. Kemudian jarak planet C ke bintangnya adalah 4 AU ya. Nah, ini. Dan periode planet C-nya adalah 2 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa besar RB atau jarak planet B ke bintang tersebut. Nah, kita gunakan persamaan yang tadi ya, hukum 3 Kepler. TB kuadrat per TC kuadrat sama dengan RB pangkat 3 per RC pangkat 3. Yang ditanyakan di sini adalah RB pangkat 3. Maka RC ini kita pindahkan ke sini. Perolehlah RB pangkat 3 sama dengan RC pangkat 3 dikali TB kuadrat per TC kuadrat. Kita masukin angkanya, RC-nya adalah 4 pangkat 3, TB-nya adalah 8 kuadrat, dan TC-nya adalah 2. 4 pangkat 3 dapat 64, 8 kuadrat 64 juga, 2 kuadrat itu 4. 64 kita bagi dengan 4 dapat 16 dikali 6. 16 kali 64 kalau kita pecah ini adalah 8 kali 8 kali 8 kali 2 gimana? Karena di 16 itu 8 kali 2. 64 itu 8 kali 8. Karena kita mencari RB-nya saja, maka RB adalah akar kubik dari 8 kali 8 kali 8 kali 2. Nah, ini 8 kali 8 kali 8-nya bisa kita keluarkan. Dapatlah 8 akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari 2 adalah 1,2 kalikan dengan 8, hasilnya adalah 9,64. Jadi jawabannya adalah 9,6. Demikian presentasi tentang hukum Kepler. Jadi bisa dicoba latihan soalnya seperti ini, dan ada nanti di kelas yang akan diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.